lebih besar lagi. Anak yatim yang seharusnya dibantu, kemudian hartanya dicuri, diambil, maka ini adalah dosa yang sangat besar. Dan kebanyakan yang melakukan dosa ini adalah orang yang mengurus anak yatim itu sendiri. Apakah keluarganya mungkin atau orang lain? Dititipi donasi oleh para donatur kepada para pengurus ini, kemudian mereka gunakan harta tersebut bukan untuk kepentingan anak yatim. Ini sangat berbahaya. Maka hati-hati, orang yang punya amanah dititipkan anak yatim, lalu ada donasi-donasi yang dititipkan kepadanya untuk anak yatim, maka berhati-hatilah. Ini bahaya yang sangat besar. Kalau tidak sanggup amanah, lebih baik mengundurkan diri. Oleh karena itu, jemaah sekalian, perlu juga saya nasihatkan, ini untuk semua yang dititipi donasi. Hendaklah transparan. Dan hendaklah menggunakan auditor independen. Supaya terjaga kita sama-sama. Dan supaya tidak muncul prasangka buruk. Ada orang amanah. Tapi begitu melihat uang banyak, mungkin diambil sedikit, nggak ketahuan. Hilang amanahnya. Atau mungkin ada yang amanah, tapi dia nggak mencatat transaksi. Berapa uang masuk, berapa uang keluar. Akhirnya tanpa sengaja, dia menggunakan harta titipan. Jadi perlu adanya transparansi. Begitu pula ada auditor independen, terutama yayasan. Dan itu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Yayasan atau suatu lembaga harus diaudit oleh auditor independen setiap tahun. Dan kita Ahlus Sunnah harus yang terdepan dalam menaati aturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat. Apalagi sesuai syariat, yang menjaga kita dari penyimpangan-penyimpangan dalam hal harta. Jadi jemaah sekalian, ini harus kita lebih hati-hati lagi, karena ini ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dan dalam surat Al-An'am ayat 152 Allah juga mengingatkan, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik sampai dia dewasa. Maksudnya kalau dia sudah dewasa, serahkan hartanya. Berarti kalau dia masih kecil, jangan serahkan hartanya semuanya, karena dia nggak mampu mengelola hartanya. Nanti uang 1 miliar dibelikan permen semuanya, kan bahaya. Tunggu dia dewasa sampai dia sudah mampu mengelola hartanya, baru diserahkan kepadanya. Dan boleh kita gunakan untuk kemaslahatan dia sendiri, untuk beli pakaiannya, untuk biaya sekolahnya, nggak ada masalah. Kan untuk dia sendiri. Dan di sini kata Allah, jangan kamu gunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Cara terbaik itu seperti apa? Kata para ulama, kalau kita pandai berbisnis, boleh kita gunakan hartanya supaya hartanya berkembang. Dan boleh kita sistem bagi hasil dengan anak yatim itu. Kita pengelola, dia pemilik modal. Nanti hasilnya dibagi. Nah, contoh mungkin jemaah sekalian, cara yang mudah. Kalau kita dititipi harta anak yatim, belikan tanah. Nanti anak ini jadi besar, maka tanahnya sudah jadi lebih mahal. Kemudian kita serahkan kepadanya tanah itu. Iya. Ini kan cuma dibelikan, berarti nggak ada bagi hasil di sini. Beda dengan jual beli tanah. Itu bisnis berarti. Tapi kalau cuma dibelikan tanah, berarti nggak ada bagi hasil. Kita serahkan tanah itu kepadanya. Kalau dia sudah dewasa. Karena jemaah sekalian, harta anak yatim itu kena zakat. Harta anak yatim kena zakat kalau terpenuhi nisab dan haul. Dan setiap tahun kalau nisabnya masih sampai, kena zakat lagi. Bisa-bisa habis dengan zakat. Jadi bagus untuk diinvestasikan. Namun jamaah sekalian, diizinkan bagi orang yang mengurus anak yatim untuk makan harta anak yatim dengan 2 syarat.
Syarat yang pertama, dia orang fakir. Orang yang nggak mampu. Syarat yang kedua, maksimal dia boleh ambil harta itu adalah seukuran gaji dia mengurus anak itu. Ya mungkin sesuai UMR katakanlah. Nggak boleh dia ambil lebih daripada itu. Dan lebih afdal lagi kata para ulama, dia ambil hanya sesuai kebutuhannya saja. Itu lebih aman. Jangan lebih daripada itu. Maksudnya di sini kebutuhan pokok, bukan kebutuhan beli mobil Fortuner. Ya, kebutuhan pokoknya. Kebutuhan makan dan minumnya. Iya. Ini berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-6. Kata Allah, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif." Barang siapa yang memiliki kecukupan, hendaklah dia menjaga kesucian diri. Maksudnya, jangan dia makan harta anak yatim. Kalau dia makan harta anak yatim, rusak kesucian dirinya. Kemudian lanjutan ayat, "Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Dan barang siapa yang fakir, hendaklah dia makan dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Jadi syarat pertama dia fakir, miskin. Syarat kedua dia ambil paling banyak seperti gaji yang layak sebagai orang yang mengurus anak tersebut.